bertanding kepiawaian atau kreativitas mereka dalam melahirkan pantun, mamang, bidal, gurindam. Assalamualaikum saudara. Kita lanjutkan diskusi kita tentang pasambahan. Kali ini kita akan bahas tentang batang jobungo pasambahan. Saudara, dalam setiap kegiatan masyarakat Minangkabau, pertemuan yang memerlukan kesepakatan selalu dilakukan pasambahan atau rundiang atau panitahan atau balua atau pidato walua pasambahan. Nah, isi atau struktur tuturan pasambahan itu bisa kita kelompokkan kepada dua hal. Yang pertama adalah bagian-bagian penting, bagian-bagian pokok yang harus ada. Itu dikatakan sebagai batang pasambahan. Kemudian bagian yang tidak kalah penting, dia ornamen, dia tambahan, dia bungo pasambahan, tetapi dia menentukan pasambahan itu akan menarik atau tidak. Nah, yang pertama itu berbentuk pola yang relatif tetap, batang pasambahan. Yang kedua, itu adalah bentuk kreativitas dari penyampai. Ungkapan, tuturan, kata-kata, pantun, mamang, bidal, gurindam dari seorang janang atau seorang penutur pasambahan. Jadi bentuk pertama adalah pakem atau pola tetap yang harus dikuasai oleh umumnya pelaku adat, terutama para penghulu, para tokoh. Nah, saudara, kita akan bahas tentang dua hal itu. Batang pasambahan adalah bagian inti yang menjadi tujuan dari kegiatan pasambahan itu, yang isinya tidak terlalu banyak, tapi dia harus ada. Misalnya pasambahan kamakan. Ada batangnya yang harus ada, harus dituturkan. Pasambahan manta marapulai, harus ada batangnya yang harus disampaikan dan harus selesai. Sama untuk semua jenis pasambahan, ada batang intinya. Nah, para janang, para guru adat, para guru pasambahan memperkaya agar batang atau pola tetap itu tidak membosankan, dikembangkanlah yang namanya bungo pasambahan. Nah, bungo pasambahan ini adalah pakaian orang mudo, pakaian janang adat, yang akan menentukan apakah kegiatan pasambahan itu menjadi sesuatu yang menggembirakan atau sesuatu yang terasa hambar dan klise. Di sini berlaku petuah adat, yaitu adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ada beberapa jenis pasambahan yang memerlukan bungo pasambahan. Tapi ada pula pasambahan yang terlarang untuk memakai bungo pasambahan. Pasambahan yang memerlukan bungo pasambahan, yang menantang seorang janang atau penyampai pasambahan itu untuk melahirkan inovasinya dalam bentuk mamang, bidal, gurindam, pantun. Kreativitas mengutip tuturan tambo, kato pusako, petuah, pepatah, petitih, mamangan orang tua, yang menyebabkan sebuah pasambahan itu menjadi kaya. Jadi bukan hanya pokoknya saja. Mari kita lihat pasambahan kamakan sebagai contoh. Batang pasambahannya adalah si pangka mengajak tamu untuk memulai makan. Dan si tamu menyatakan siap, insya Allah
akan makan tentu bersama dengan tuan rumah si Pangka. Hanya itu batangnya. Dan batang itu harus dikuasai oleh seluruh janang dan pemangku adat. Bahkan setiap laki-laki Minang harus memahami itu. Tidak terlalu banyak isinya. Hanya ajakan dari tuan rumah dan kesediaan si tamu untuk makan, sekaligus mengajak tuan rumah bersama. Hanya itu, singkat. Ini contohnya. Minumlah air nan taisi, makanlah juada nan katanga, nak sanang hati si pakalan. Asal saralun riak jaga lombang, sama makan pangka aja tamu, pihak di kami salek jamu mengikuti saja tentang itu. Nah, ketika suasananya memungkinkan, ruangnya cukup luas, dan hadirinnya banyak, janang dituntut untuk menampilkan kreativitasnya, inovasinya, bagaimana dia melahirkan bungo pasambahan yang menarik. Nah, dalam bungo pasambahan itu, seorang janang yang piawai akan mengambil semua kekayaan khazanah pemahamannya terhadap tambok atau pusako, pituah, paut patah, petitih adat, undang adat yang terkait dengan unsur-unsur pasambahan yang dia sampaikan. Begini contohnya. Manyo beliau samandaro. Hai. Kasutan juo sambah betibokan, walau kasutan betibokan ujuk dilaya dengan batin nak salangkuk seganok nyolah segalo alik jamu kami nan duduk di tanah lantai nan tagak disungkui atok di atas rumah gadang nangko. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakem lilih saga tadabu lalu ke tanah. Kete indak bersabit namo gadang indak dian juang galas sambah tibo di tengah-tengah. Ujung persambahan kepada Samandaro. Yolah. Palu buah batang malapari pucuak majelo aka jumbai di bauna orang kabati buah. Sungguh pun kami tagak badiri bukanlah orang cedak jok pandai ujui nyududua nan basimpuah. Nanya kabuki banyak kabuik lalu kalurah kayu jati kayu gadang banyak bagatah bacampui dengan kayu kamai. Takui joganta kami menyabui tuangku banyak nan sati orang gadang banyak nan batuah orang alim banyak nan kiramai. Kasah ambun kasah binudu barelo bajai tapi basulam bajai tangah ragi nan samo diampakan. Bari ampun kami de pangulu nan sajajaran dulu di tapi nan saidaran adok kat tangah jos sambah nan samo dimuliakan. Seorang janang dengan seluruh kreativitas untuk melahirkan pantun, mamang, medal, gurindam yang menimbulkan suasana yang menggembirakan. Nah, di sanalah bungo itu memang menjadi wadah pengembangan kreativitas dan keterampilan seorang pemuda Minang yang diberi amanah sebagai janang. Nah, pasambahan-pasambahan yang menuntut adanya bungo pasambahan, terutama ketika perhelatan Manta Marapulai, Menjapui Marapulai. Di sana seluruh pasambahannya memang dituntut keterampilan, inovasi, kreativitas seorang janang untuk melahirkan pasambahan yang menggembirakan. Nah, dalam pasambahan tersebut yang boleh berbungo atau yang boleh memakai bungo pasambahan itu hanya pihak generasi muda. Untuk para penghulu, para ulama, tokoh-tokoh tua yang duduk di Kapalo Jamba, sebagai orang tua, tidak elok seorang penghulu, seorang ulama, apalagi tokoh cedak pandai, memperlihatkan pula kepiawaiannya, menampilkan pantun, gurindam, bidal, mamang, segala macam. Dia hanya diberi kesempatan untuk berucap hal-hal penting saja, hanya batang pasambahan. Karena bungo pasambahan adalah wilayahnya kaum muda. Itu dalam perhelatan yang butuh kegembiraan. Ada pasambahan yang memang tidak memberi kesempatan untuk
menyampaikan bungo pasambahan, seperti pasambahan dalam upacara kematian, itu tidak boleh berbungo. Seorang janang atau seorang kapalo mudo, seorang kapalo jamba apalagi penghulu, tidak dibenarkan memaparkan terlalu banyak bungo. Bahkan tidak boleh sama sekali kalau dia seorang penghulu. Upacara kematian dan upacara tertentu di balai adat itu tidak memakai bungo pasambahan. Itu namanya rundiang pangkabatang atau pasambahan pangkabatangnya saja. Hanya kata-kata utama yang disampaikan di sana, menyampaikan undang pun undang yang memang sudah kawi. Hanya undang yang kawi yang dipakai. Tidak dipakai mamang, bidal, pantun, gurindam yang populer. Baik saudara, jadi batang pasambahan itu bentuknya pola tetap, dan itu ada pada setiap jenis pasambahan dan isinya tidak terlalu banyak. Bungo pasambahan adalah wilayahnya generasi muda untuk memeriahkan sebuah kegiatan masyarakat adat. Di sanalah pewarisan nilai-nilai dan pengembangan estetika beradat, adat Lamudo di situ. Biasanya untuk Manta Marapula itu memang generasi muda dan barisannya untuk dalam tanda petik bertanding kepiawaian, menuturkan seluruh kekayaan, kutipan dari rujukan mereka terhadap tambok atau pusako, petuah adat, undang adat, atau kreativitas mereka dalam melahirkan pantun, mamang, bidal, gurindam. Dek tinggi batang lamo karareh, dek panjang jalan lamo kesampai. Palu buah batang malapari pucuak majelo aka jumbai di bauna urang kabati puak. Sungguh pun kami tagak badiri bukanlah urang cedak jok pandai ujui nyududua nan basimpuak. Nanya kabuki banyak kabuik lalu mengatakan di mata bilang tanta sinan tinaman tubuh di ma sumuri kali sinan iya tapi. Karena kalau dewa tadi tepun buah peritana pangka. Kok taganang ala bapa matang maili ala bamuaro. Nandi makasui ala sampai nandi ama pun la paca. Sehingga pasambahan itu hidup. Di sanalah adat dipakai baru, kain dipakai usang. Baik saudara, sampai di sini diskusi kita tentang batang dan bungo pasambahan. Sampai ketemu dalam episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.